Maka pesan saya satu, kelola anggaran ini sebaik-baiknya ya, untuk peningkatan kesejahteraan yang ada di desa tersebut. Tanggung jawab setiap apa yang dipakai ya, sehingga betul-betul memberikan asas manfaat bagi daerah. Wadah bagi generasi muda untuk berkontribusi dalam mengatasi berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat, mulai dari pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga lingkungan hidup. Karang Taruna harus menjadi motor penggerak perubahan. Dalam konteks visi dan misi Kabupaten Kupang Emas, elok, mandiri, aman, dan sejahtera, optimalisasi peran Karang Taruna menjadi sebuah keharusan. Pemuda adalah agen perubahan yang memiliki potensi besar dalam membawa daerah ini menuju kesejahteraan dan kemandirian. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini, saya ingin menegaskan beberapa hal penting. Di antaranya, yang pertama, menyamakan persepsi dan komitmen dalam menjalankan visi misi pembangunan daerah. Kedua, meningkatkan kapasitas dan peran Karang Taruna dalam membantu mengatasi permasalahan sosial. Ketiga, mendorong kreativitas dan inovasi pemuda dalam pemberdayaan ekonomi dan sosial di desa dan kelurahan. Dan yang keempat, memperkuat sinergi antar Karang Taruna, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Tantangan dan peluang dalam pembangunan sosial. Tidak dapat kita pungkiri bahwa masih ada berbagai tantangan dalam pembangunan sosial di Kabupaten Kupang. Kemiskinan, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta pengangguran menjadi tantangan yang harus kita hadapi bersama. Namun dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna, saya yakin kita mampu mencari solusi yang inovatif dan efektif untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Salah satu langkah nyata yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong program-program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, menciptakan wirausaha sosial, serta meningkatkan keterampilan dan kapasitas pemuda agar lebih siap menghadapi tantangan zaman. Saya mengajak Karang Taruna untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menggerakkan program-program sosial dan pembangunan daerah. Harapan dan rencana tindak lanjut. Ke depan, saya berharap Karang Taruna di Kabupaten Kupang semakin aktif dalam berbagai program pembangunan daerah, khususnya di bidang kesejahteraan sosial, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan lingkungan hidup. Pemerintah Kabupaten Kupang akan terus mendukung dan bersinergi dengan Karang Taruna dalam menjalankan program-program yang berdampak positif bagi masyarakat. Gotong royong dan kebersamaan demi mewujudkan Kabupaten Kupang yang lebih maju, inklusif, dan sejahtera bagi kita semua. Saya ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan kepada seluruh pengurus Karang PMD sosial, segera secepatnya membentuk kepengurusan Karang Taruna tingkat kabupaten dan kecamatan. Yang kedua, dengan dikeluarkannya Permen PDT nomor 2, maka kita diinstruksikan untuk melaksanakan arahan dan petunjuk dari peraturan tersebut. Maka khusus di dalam pengelolaan dana desa mesti dialokasikan anggaran 20% dari dana desa untuk ketahanan pangan. Dan untuk itu hari ini saya minta agar 20% ketahanan pangan itu ditangani oleh Karang Taruna.
Ya, halo sekitar calon ketua Karang Taruna Kabupaten. Baru calon Pak, tergantung logo. Ini perintah. Jadi bagi Bapak Desa, Bapak Camat, ini perintah. Perintah peraturan Kementerian PDT 20% untuk ketahanan pangan. Ini juga di dalam menunjang program makan bergizi gratis ya oleh Bapak Presiden, dan untuk itu sebagai garda terdepan pemuda ya harus dimaksimalkan agar anggaran tersebut dapat dikelola secara baik Karang Taruna, sehingga betul-betul dapat menciptakan suatu sistem dan iklim yang kondusif di dalam pemberdayaan yang ada di kelurahan maupun desa. Yang berikut sebagai informasi, saya juga tadi telah menyampaikan ini pada pengukuhan DPD Kabupaten Kupang melalui Bapak Gubernur. Ada program One Village One Product ya. Tahun ini di NTT tiap kabupaten akan ditunjuk 2 desa contoh. Tadi saya sudah sampaikan. Jadi 1 desa 1 produk sesuai dengan potensi yang ada di desa tersebut. Kebetulan saya tahu bahwa ada di desa Bismarck itu ada potensi hari ini produk lokal saus. Makanya ada 2 desa saya tunjuk langsung satunya. Ya, satunya desa Bismarck itu akan menjadi desa contoh di dalam pengembangan program One Village One Product ya, dan itu anggarannya 500 juta tiap tahun. Nanti 1 desa lagi Bapak tadi mana? PMD. Ya, nanti tunjuk salah satu lagi. Lihat mana yang punya potensi menciptakan produk ya, yang baik. Kita akan jadikan salah satu contoh desa. Karena ada 2 desa yang dijadikan contoh. Nah, nanti ke depan kalau ini sudah berhasil, maka tidak 2 desa saja kita akan ada peningkatan. Jadi anggaran itu pasti tiap tahun 500 juta untuk program tersebut bagi tiap desa, dan harapannya anak-anak muda. Saya umur 49, ini butuh peran aktif dari anak-anak muda. Jadi kalau ada program seperti ini baik, tapi apakah anak-anak muda mau menerima ini, mau menyambut ini sebagai program yang bisa merubah, memperbaiki tingkat kesejahteraan di daerah tersebut desa, tergantung. Tapi nanti Karang Taruna ini kita akan evaluasi. Kenapa? Karena ada anggarannya nanti diberikan kepada Karang Taruna. Ini juga sesuai dengan visi misi kami. Saya dan Wakil Bupati waktu itu ternyata visi misi yang kami sampaikan jauh hari sebelum permen ini keluar, ternyata permen ini juga keluar. Ternyata sejalan juga dengan visi misi kami. Nah, ini kami sudah sampaikan pada waktu kampanye bahwa Karang Taruna akan diberdayakan melalui anggaran dari dana desa. Yang berikut sesuai dengan catatan yang disampaikan oleh saya sering ikut perkembangan informasi medsos yang ada di para kepala desa. Ternyata kompetisinya, demokrasinya sangat bagus. Ya, kadang lakukan pemilihan 2-3 kali pakai itu. Karena sekarang dulu orang Soniko ya. Sekarang ada kita program ini, semua ingin jadi ketua Karang Taruna. Tapi bagus juga. Ya, kita belajar demokrasi, belajar berwirausaha, ya, belajar berorganisasi. Ya, dan itu akan sangat berdampak positif di dalam pembangunan di desa. Saya harap
1 bulan terlalu lama. 2 minggu. 2 minggu laporkan kembali, koordinasi dengan Pak Camat, lurah, desa. Tadi juga saya sampaikan pada waktu pengukuhan BPD. Ini mumpung ada Pak Camat, lurah, atau kepala desa. Setiap desa wajib hukumnya mendirikan koperasi merah putih. Wajib. Nanti timbul pertanyaan, kebanyakan kepala desa, uang dari mana? Betul saja. Karena kami sudah ketemuan, sinyal sudah bagus. Sangat dimungkinkan satu koperasi itu mendapatkan kucuran anggaran 3-5 miliar. Jadi pulang bentuk suka. Saya kasih tahu memang di tempat ini orang tidak suka sama saya sebagai bupati, saya tidak peduli. Saya diberikan mandat oleh rakyat. Yang penting satu, jangan langgar undang-undang, jangan langgar aturan. Saya kasih kesempatan bulan 6 itu kita akan launching koperasi merah putih yang langsung dilakukan oleh Menteri Koperasi dan Kabupaten Kupang akan dijadikan kabupaten atau pilot project bagi koperasi di Indonesia. Saya minta dengan sangat para kepala desa, sesegera bentuk saja, nanti anggarannya kita dengar arahan dari pusat. Kita tangkap sudah itu duluan. Kan desa silakan dengan bumdesnya, tidak urusan dengan koperasi. Bisa saja bentuk koperasi pemuda, bisa koperasi tani, koperasi nelayan, koperasi ternak, apa saja yang sesuai dengan potensi yang ada di daerah tersebut. Jadi kita tidak fokus pada koperasi simpanan, tidak. Ada yang di daerah pesisir silakan bentuk koperasi nelayan, di daerah peternakan silakan koperasi ternak, koperasi petani, bahkan koperasi pemuda bisa dilakukan. Saya mohon dengan sangat hormat, ini program arahan langsung dari Bapak Presiden dan ditindaklanjuti oleh Menteri Koperasi. Diminta, kebetulan saya 2 kali langsung bertemu dengan menterinya, dan diminta Kabupaten Kupang menjadi pilot project di dalam pembentukan serta launching koperasi merah putih yang ada di NTT. Mohon dengan sangat hormat, ini juga dibutuhkan peran kepemudaan. Kalau orang tua sudah lama, pemuda berperan. Pemuda berbentuk, percaya ada anggaran ke depan. Itu yang bisa dimanfaatkan sehingga bisa mendongkrak yang namanya pembangunan ekonomi yang ada di daerah tersebut. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan ini. Semoga apa yang kita bahas dan sepakati hari ini menjadi langkah awal menuju perubahan yang lebih baik. Mari kita terus bergerak bersama, bekerja keras dan berinovasi untuk Kabupaten Kupang Emas yang kita cita-citakan. Tuhan menyertai kita sekalian. Sekian dan terima kasih.